wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Ali Sadikin. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi dari pertemuan ketujuh yang berjudul penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi. Baik, berikut ini penjelasan dari faktor-faktor kegagalan. Yang pertama, ada keterlibatan dan pengaruh dari pengguna. Keterlibatan dalam desain dan operasi sistem informasi mempunyai beberapa hasil yang positif. Yang pertama, jika pengguna terlihat secara mendalam dalam desain sistem, ia akan memiliki kesempatan untuk mengadopsi sistem menurut prioritas dan kebutuhan bisnis. Dan yang kedua, ada pengguna berkecenderungan untuk lebih bereaksi positif terhadap suatu sistem, karena mereka merupakan partisipasi aktif dalam proses perubahan itu sendiri. Terus yang kedua, ada kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan perancang informasi. Pengguna dan spesialis sistem informasi cenderung mempunyai perbedaan dalam latar belakang, kepentingan, dan prioritas masing-masing. Inilah yang sering dikatakan sebagai kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan desainer. Perbedaan ini akan menyebabkan adanya perbedaan loyalitas organisasi, pendekatan dalam pemecahan masalah, dan referensi ahli sistem informasi sebagai contohnya, yakni sering mempunyai suatu orientasi teknika yang lebih tinggi dibanding dengan orientasi yang sifatnya problem solving. Mereka cenderung mencari solusi teknis yang menakjubkan hebat terhadap efisiensi hardware dan software dengan biaya yang minimal dan kemudahan pengguna atau efektivitas organisasi. Sebaliknya, pengguna lebih menyukai sistem yang lebih berorientasi pada problem solving atau memfasilitasi tugas-tugas suatu organisasi. Sering terjadi bahwa di antara dua kelompok dengan dua orientasi itu berbicara dengan lidah yang berbeda. Terus ada yang ketiga, yakni ada dukungan manajemen. Jika sebuah proyek sistem informasi mendapat dukungan serta persetujuan dari manajemen di semua level, seperti akan dipersepsikan positif baik oleh pengguna maupun staf pelayan teknis informasi. Dua kelompok itu akan terasa bahwa partisipasinya dalam proses pengembangan akan mendapat perhatian dari level yang paling lebih tinggi serta mendapat suatu prioritas. Yang keempat, tingkat kompleksitas dan risiko sistem sangat berbeda dalam hal ukuran, skop, tingkat kompleksitas organisasi, dan komponen-komponen teknisnya. Beberapa proyek pengembangan sistem terdapat kecenderungan gagal karena sistem tersebut mengandung risiko yang tinggi dibandingkan dengan yang lain. Para peneliti telah mengidentifikasi 3 faktor kunci yang mempengaruhi tingkat risiko proyek, yaitu yang pertama ada ukuran proyek. Semakin besar suatu proyek, sebagaimana diindikasikan dalam pengelolaan uang, ukuran staf dalam implementasi, jumlah unit organisasi yang dipengaruhi, semakin besar pula risikonya. Terus yang kedua ada struktur proyek. Beberapa proyek strukturnya lebih tinggi dibanding yang lain. Persyaratan-persyaratannya jelas sehingga output dan proses dapat secara mudah ditentukan.
Yang ketiga, ada pengalaman dengan suatu teknologi. Risiko proyek akan meningkat jika tim proyek dan sistem informasi kurang memiliki keahlian teknis. Jika tim tidak biasa dengan hardware, sistem software, database yang diusulkan pada suatu proyek, barangkali akan terjadi hal-hal yang seperti berikut. Misalnya, yang pertama ada tidak terantisipasinya waktu senggang karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan suatu keterampilan. Yang kedua, ada berbagai masalah teknis jika secara keseluruhan ditingkatkan. Dan yang terakhir, ada pengeluaran yang terlampau besar dan waktu ekstra karena tidak berpengalaman dengan suatu hardware dan software. Kenalkan, nama saya Afni Widya Pratiwi dengan NPM 0211-2001, izin menjelaskan materi pertemuan ke-8 yaitu manajemen data. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian manajemen data. Manajemen data adalah aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengelolaan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua holder bisnis mereka. Apabila pemrosesan data dilakukan secara tradisional, terdapat beberapa permasalahan yaitu 1. Pengulangan data, 2. Kesulitan integrasi data, 3. Ketergantungan data. Selanjutnya, dalam manajemen data terdapat beberapa yang ada di dalamnya, yaitu pertama, ada pendekatan database management system atau DBMS, yaitu mengkonsolidasikan pencatatan data ke dalam satu database yang dapat diakses dengan berbagai program aplikasi yang berbeda. Database itu sendiri dibagi dalam 3 macam, yaitu 1. Operasional, yaitu menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. 2. Distribute, yaitu database yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan atau ke sebagian server jaringan pada berbagai lokasi. 3. Eksternal, yaitu berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online komersial maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web atau WWW. Kedua, ada data warehouse, yaitu berisi penyimpanan data yang telah disaring dan berukuran besar. Ketiga, data mining, yaitu menganalisis data dalam warehouse agar mendapat pola yang tepat. Keempat, mengendalikan sumber daya data, yaitu berkaitan dengan penggunaan sumber daya data tersebut. Kelima, komunikasi data, yaitu satu terminal dihubungkan dengan komputer lainnya agar terdapat komunikasi yang baik layaknya manusia. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa dengan NPM 0211200032. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi arus informasi jaringan. Dokumentasi informasi fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan dokumentasi non-fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Arus informasi vertikal merupakan arus yang mengalirkan data dan informasi secara vertikal dari atas dan ke bawah. Arus informasi horizontal merupakan arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat, baik pada unit kerja yang sama atau pada unit kerja yang berlainan. Subsistem informasi pemasaran dan perencanaan strategis merupakan subsistem yang menghasilkan pemasukan nyata dari keseluruhan sistem. Kartu hasil studi merupakan lembaran yang berisikan data nilai dari mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada semester yang bersangkutan. Otomatis kantor bisa diartikan sebagai penggunaan teknologi pengolahan informasi dan teknologi komunikasi dalam pengetikan, pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pencarian kembali, dan komunikasi data kantor. Sekian dari penjelasan saya. Saya akan menjelaskan tentang peran
manajemen sistem informasi bagi perusahaan. Berikut peran sistem informasi manajemen yang membuatnya penting untuk perusahaan. 1. Meningkatkan akurasi data. Ada banyak informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan, seperti administrasi, keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. 2. Memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. 3. Memperbaiki sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan satu aset terpenting dalam usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau sumber daya manusianya sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. 4. Mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga, salah satunya pembengkakan biaya operasional. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Nama saya Dilan Muzakir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 11, yaitu peran analisis sistem. Sistem analisis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering yang dimana posisinya bertugas melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan. Meski berada di dalam tim engineering, sistem analisis tidak menghabiskan banyak waktunya dengan menulis kode. Secara keseluruhan terdapat pekerjaan utama untuk di posisi ini. Yang pertama itu investigasi. Investigasi adalah langkah pertama dalam proyek mengembangkan sistem yang dilakukan oleh sistem analisis. Kedua, analisis. Setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analis melakukan analis dari asumsi yang muncul. Analis ini bisa berupa percobaan langsung pada apa yang ingin diperbaiki atau dikembangkan. Yang ketiga, desain. Persyaratan sistem yang mudah akan dilanjutkan dengan pembuatan desain. Desain ini bisa berupa arsitektur, modul, antarmuka, dan data. Keempat, implementasi. Apabila pengembangan desain berhasil, maka sistem analis diharuskan untuk mengimplementasikan ini ke dalam sebuah kasus. Kasus ini berupa pembuatan sistem baru atau pengaplikasian dalam pengembangan produk. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi sistem analis. Administrasi. Analis adalah pertama administrasi sistem, yang kedua analisis bisnis, yang ketiga manajemen proyek. Kualifikasi dan latar belakang untuk sistem analis. Kebanyakan sistem analis berasal dari jurusan sistem informasi atau teknik informatika. Peran analis sistem di dalam dunia IT, di dalam IT, teknologi, dan khususnya di bidang komputer, kita bisa mengenal dengan sistem analis. Sistem analis memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Tugas seorang sistem analis, yang pertama itu berinteraksi dengan pelanggan, yang kedua berinteraksi dengan desainer, yang ketiga melakukan pengujian sistem, yang keempat mengimplementasikan sistem yang akan digunakan perusahaan. Lalu, fungsi sistem analis. 1. Dapat mengenali beragam persoalan dari penggunanya. Kedua, mempunyai cara pilihan dalam menyelesaikan persoalan pada sistem. Yang ketiga, dapat menyusun atau membuat konsep penjadwal sistem yang dibutuhkan oleh penggunanya. Tanggung jawab seorang analis sistem. Yang pertama adalah pengambilan data yang efektif dari sumber bisnis, aliran data menuju komputer, pemrosesan dan penyimpanan data dengan komputer. Lalu, peran analisis sistem pada lingkup kerja. Yang pertama itu menyaring persyaratan akhir sistem, yang kedua menjelaskan batasan teknologi, yang ketiga memfasilitasi pelaksanaan proses, yang keempat mengidentifikasi permasalahan ruang lingkup kerja, yang kelima menjembatani antara permasalahan daerah pekerja dengan teknologi penyelesaiannya. Peranan analisis secara teknis, yang pertama itu mengembangkan standar, template, dan prosedur untuk mempercepat perkembangan. Yang kedua, kontribusi metode perusahaan. Yang ketiga, menjabarkan sistem yang dibutuhkan kepada tim pengembang. Yang keempat, mengawasi kegiatan yang dilakukan komunitas pekerja. Yang kelima, bekerja secara ekstensif sebagai pengembangan.
Peranan analis sebagai manajemen yang pertama itu membantu pengembangan proposal proyek dan pendanaan proyek. Yang kedua, bekerja dengan arsitek teknis dan manajer proyek. Yang ketiga, membantu manajemen proyek dalam mengontrol lingkup pekerjaan. Yang keempat, bekerja secara mandiri sebagai ahli strategi dan klien. Saya Afni Widya Pratiwi dengan NPM 0211-2001 ingin menjelaskan materi pertemuan ke-12 yaitu tahap analis dan investigasi sistem. Di dalam sebuah sistem perlu adanya pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem perlu adanya tahap penganalisaan dan investigasi masalah sebuah sistem. Tahap penganalisaan adalah tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Tahap yang dilakukan yaitu pertama, pendefinisian masalah, kedua, penyatuan konsep sistem, ketiga, melakukan studi kelayakan sistem. Selama fase ini harus dicapai suatu kesepakatan mengenai sifat permasalahan yang ada dan juga mengenai hal yang harus dipenuhi oleh sistem baru nantinya. Pertama, untuk melakukan investigasi dibutuhkan teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi langsung, yaitu mengamati sistem secara langsung. Teknik wawancara, yaitu suatu teknik di mana pencari data dan pemberi data dapat bertukar pikiran dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, memeriksa dan melakukan cross-check kebenaran data dan info. Kedua, mengkaji sifat dan pendapat dari responden tentang sistem yang akan dikembangi. Ketiga, memperoleh data kuantitatif dan kualitatif mengenai kebijakan, prosedur, dan biaya. Selanjutnya, teknik kuesioner, yaitu teknik dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis. Kedua, ada sampling dokumen. Pada tahapan ini dilakukan kajian secara menyeluruh serta mendalam terhadap kegiatan sistem pengelolaan data dan sistem informasi yang saat ini sedang berjalan. Untuk mendapatkan hasil analisa dan investigasi data secara komprehensif, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, memahami sistem lama. Kedua, evaluasi sistem yang ada. Ketiga, memahami keinginan pemakai. Keempat, laporan definisi masalah. Yang ketiga, ada fase studi kelayakan sistem. Fase ini akan menilai dari berbagai sisi apakah sistem memang layak atau tidak untuk diimplementasikan. Penilaian tersebut terdiri dari kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan terakhir kelayakan hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Julian Cedinomo, NPM 02111030. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertemuan ke-13 yang berjudul e-commerce, digital market, dan goods market. Di poin pertama ada pengertiannya. Pengertian e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Terus pengertian dari digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Kemudian ada goods market, yaitu produk konsumsi nyata, artikel komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang, serta memiliki karakteristik fisik, yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Kemudian di poin kedua ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu B2B atau business to business, merupakan transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Kedua ada B2C, yaitu jenis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, C2C, transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen, terbagi atas dua model, marketplace dan classified. Keempat ada C2B, jenis ini individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Yang kelima ada B2A, business to administration, atau yang bisa dikenal sebagai business to government, adalah jenis yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nanti pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh operasionalisasi dan proyek pemerintah. Nah, karena ada online to offline, jenis bisnis baru ini di mana produsen menggunakan dua saluran baik, itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan. Kemudian poin keempat ada bentuk bisnis e-commerce di Indonesia. Ya, pertama classified.
daftar ke iklan baris yang paling sederhana dari bentuk e-commerce lainnya. Sistem bisnis ini yakni penyedia jasa iklan baris bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada marketplace, C2C, hampir sama dengan daftar iklan bisnis. Bedanya pada model ini, pelaku bisnis e-commerce tidak hanya mempromosikan produk penjual saja, tetapi juga memberikan layanan transaksi keuangan secara online. Layanan ini disebut sebagai escrow atau rekening pihak ketiga dengan tujuan menjamin keamanan transaksi. Yang ketiga ada Shopee Mall. Shopee Mall ini mirip dengan sistem marketplace, tetapi pihak yang berjualan di e-commerce bentuk ini adalah brand yang besar dan ternama atau memenuhi persyaratan tertentu karena sistem ini melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan ketat. Kemudian yang keempat ada toko online B2C. Model bisnis ini juga termasuk sederhana, di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya secara online. Dengan kata lain, online shop yang kita kenal, karena dilakukan sendiri, maka pelaku usaha akan mendapat keuntungan penjualan secara penuh dan juga memiliki kebebasan. Kelima ada toko online sosial media. Model e-commerce ini pasti sangat familiar untuk Anda, karena toko online di sosial media merupakan hal yang sangat umum di Indonesia. Seperti Facebook, Instagram, merupakan sosial media yang paling banyak digunakan untuk menjual produk secara online. Peluangnya pun sangat besar, karena hampir semua masyarakat memiliki sosial media. Selain model yang kecil, sistem penjualan lewat sosial media juga mudah, fleksibel, sehingga tidak repot. Selain berikutnya ada produk paling laris di e-commerce. Yang pertama fashion, kedua gadget, ketiga perlengkapan rumah tangga, keempat produk kesehatan, kelima produk kecantikan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan yaitu, dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang, sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis, karena sudah banyak sekali e-commerce yang tinggal kita saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik, dan menjadikan itu sebagai peluang yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.